Artinya, ya gitu tadi ya. Kita santai tapi serius ya. Terus kalau seandainya adik-adik kurang mengerti, silakan bertanya, kita diskusi ya. Bapak lebih menghargai kita lebih aktif ya, berharap kalian lebih aktif ya, karena memang kita terkendala ya kondisi COVID yang sekarang ini ya. Jadi kita harus perkuliahan melalui online. Nah, tapi tidak menutup keterbatasan ini membuat kita berhenti untuk berprestasi ya, atau untuk mencari ilmu. Jadi keterbatasan yang ada ini membuat kita menjadi survive ya, harusnya survive, betul nggak? Yang harusnya yang nggak tahu tentang teknologi jadi tahu teknologi kan gitu, Nah, ya bisa bisa eksis terus di media ya, jangan media sosial aja gitu ya, tapi di media online. Nah, harapan bapak nih ya kan, kalian semua yang ngambil mata kuliah bapak lulus semua dengan nilai A semua, harapan bapak gitu ya. Nah gitu, artinya paling mudah, nggak susah. Jadi jangan jangan maksud bapak gini, bapak lebih menghargai kejujuran dibanding kalian membohongi diri kalian sendiri. Bagaimana membohongi diri kalian sendiri? Ya tadi, salah satunya adalah mencontek pekerjaan teman pada saat ujian. Itu membohongi diri sendiri nggak kira-kira? Betul ya? Yang rugi siapa? Nah, memang nggak ada yang disalahin, benar. Bapak sih nggak rugi, kalau bapak nggak rugi. Nah, yang paling dirugikan adalah adik-adik. Kenapa? Karena kalian akan nanti kehilangan jati diri kalian, karakter kalian. Ya? Kalian tidak percaya diri. Itu bukan suatu hasil yang kita harapkan. Paham? Ilmu ini ya, mata kuliah seperti dinamika struktur, struktur baja yang kalian pelajari itu adalah hard skill ya, kemampuan yang kalian bisa pelajari ya melalui buku, melalui internet segala macam. Tapi yang tidak bisa kalian pelajari di mana? Bagaimana membentuk karakter kalian, ya kan? Membentuk soft skill kalian, ya kan? Membentuk rasa percaya diri kalian, kayak gitu. Membentuk apalagi teamwork kalian, ya kan? Banyak. Karena tujuan kalian sekolah, kuliah, ini bapak tanya nih, ya kita santai aja ya. Ini udah bawaan siang, jadi bawaan santai aja gitu. Tapi kalau bawaan nanti kita hitung, ya nanti ya ada, tenang aja, nggak ada masalah. Oke, Amanda, apa tujuan Amanda untuk kuliah? Ini udah tahun ketiga nih Amanda. Ya, Bapak tanya, apa tujuan Anda? Kuliah ini apa tujuan? Supaya mendapatkan skill-skill untuk di dunia kerja nanti, Pak. Oke, ada lagi ini Apriliana ya. Apa Apriliana? Liana? Oke, Liana ini lagi sibuk ya. Malik, apa Malik? Jangan terlalu serius Malik, santai. Ya. Apa Malik? Selain skill mungkin kayak tiket menuju ini Kak, dunia kerja gitu Pak. Oke. Rifat, apa Rifat? Saya untuk dunia kerja Pak, untuk yang Nah, lebih baik Pak. betul, ya. Itu tujuan kalian. Kalian kuliah ini pasti ujung-ujungnya apa? Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kayak gitu. Betul ya? Gitu. Dari apa? Dari kemampuan yang kalian dapatkan. Ya. Dari pelajaran hard skill kalian, ya kan? Artinya apa? Nggak hanya hard skill. Untuk mendapatkan pekerjaan tuh enggak. Kita enggak. Sekarang, oke, perusahaan itu jelas menginginkan
pekerjanya itu pinter ya, ya. Tapi kan ada lagi yang lebih penting. Apakah mau perusahaan memperkerjakan karyawan yang males, ya, punya karakter misalkan orangnya susah menerima pendapat orang lain, tidak bisa bekerja sama, misalkan teamworknya nggak ada, walaupun dia punya kemampuan bagus, ya komunikasinya kurang. Bagaimana perusahaan mau itu? Mau nggak kira-kira? Kan nggak mau pasti perusahaan, betul kan? Perusahaan akan berpikir menerima kalian. Nah, pada saat kalian kuliah inilah yang kalian bangun itu. Kalian bangun komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan dosen, bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman, ya kan? Ya kan? Nah, itu pengalaman berbagi, ya kan? Kerja bersama, teamwork. Ya, kalau kalian sudah banyak tuh dapat bengkel kan, mungkin tahun ketiga nggak ada bengkel lagi ya. Nah, tahun pertama sama tahun kedua kalian sudah dapatkan bengkel, ya. Bengkel itu bukan hanya kerja-kerja lapangan, aduh, malas ini. Enggak itu tujuannya. Tapi membentuk karakter kalian, biar kalian punya karakter teamwork, bekerja bersama. Nah, itu yang paling penting, ya. Makanya politeknik itu dibilang di dalam dunia kerja orang-orang yang siap kerja. Iya benar. Karena apa? Dia sudah dilatih, ya, sejak awal dilatih bagaimana bekerja sama, ya. Nah, gitu, ya. Secara tim, ya, terus juga dibangun bagaimana karakter kalian, ya kan? Ya, saling menghargai. Nah, itu harapan Bapak. Jadi bukan hanya hard skill yang kalian peroleh, tapi bagaimana kalian membangun karakter kalian yang kuat gitu loh. Paham? Nah, jadi kalau kita cerita tentang dinamika struktur, ya pasti kita cerita tentang struktur ya. Pasti analisa. Nah, nanti kita akan cerita apa itu dinamika struktur. Tapi di sini Bapak ingin bagaimana penguatan karakter kalian lebih dulu, ya gitu kan. Ini adalah mukadimah. Nah, Bapak ingin memberikan motivasi ke kalian, ya kan? Kalian sudah masuk ke tahun ketiga. Nah, ya kan, tahun depan kalian sudah mulai untuk menyusun ya, magang bersertifikat atau PKL, ya kan? Dan yang terakhir adalah mengerjakan skripsi. Nah, gitu. Artinya apa? Satu langkah lagi kalian akan masuk ke dunia kerja. Nah, gitu. Jadi kalian harus punya bekal. Bekal apa yang kalian harus punya gitu loh di dalam dunia kerja? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Jangan kalian nggak percaya diri. Wah, saya takut Pak, saya nggak berani, saya nggak pede. Wah, itu udah kebablasan kalian. Gitu. Selama ini kemana? Hai bro, kan gitu. Kalau orang bilang, hai bro, hai guys, kemana selama ini tidur? Kan gitu. Ayo bangun. Nah, gitu. Ya, jangan tidur. Bangun karakter kalian. Ya. Nah, itu. Di samping itu juga kalian harus tingkatkan kemampuan hard skill kalian. Sekarang dunia digital. Dunia kerja sekarang sudah pakai digital gitu. Artinya kemampuan digital kalian harus kalian tingkatkan. Paham? Ya. Nah, artinya apa? Penggunaan program, penggunaan komputer, kalian harus upgrade terus. Ya. Nah, Bapak yakin kalian sudah nggak asing lagi dengan program-program ya digital ya, seperti kalau di sipil ya ada analisa di struktur ya, ada SAP, ada ETAPS, ada Rapid ya, atau ada AutoCAD ya untuk menggambarnya. Ya mungkin ada lebih dasar lagi kalian kan, mungkin yang pakai 3D ya, yang acap pokoknya cap pokoknya kan gitu ya. Ya itu, nah itu kalian explore lagi, explore ya, itu
harus kemampuan yang kalian harus tambahan ya. Nah, sebagai nilai tambah. Jadi perusahaan dengan karakter kalian yang bagus, ya, punya pekerja yang rajin, giat bekerja kan gitu, ya kan, tidak sombong, suka mengabung kan gitu ya. Nah, ya, itu semua akan menjadi satu. Nah, ya, makanya adik-adik di sini yang harus kalian terus tingkatkan. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti, oh saya masuk di dunia kerja, saya mau lanjut lagi Pak, mau ke ini, silakan. Nah itu adalah pilihan hidup. Tapi di sini kalian akan dibangun ya, dalam perkuliahan itu akan dibangun bagaimana kalian punya karakter yang bagus ya. Oke, sekarang kita Bapak ingin absen dulu ya ke kalian. Ingin tahu nih satu-satu kalian ya. Abdul Malik ya. Mana Abdul Malik? Saya Pak. Oh tadi ada ya. Oke, Amanda. Hadir, Pak. Amanda, oke. Anita. Hadir, Pak. Oke, Anita. Apriliana. Hadir, Pak. Oke. Des Fitri Hayu. Hadir, Pak. Oke. Hana. Oke. Ilham. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Oke. Kavia. Hadir, Pak. Miss Tiana. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Krishna. Hadir, Pak. Oke, Krishna. Muhammad Andika. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iksan. Hadir, Pak. Muhammad Rifat. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Said. Hadir, Pak. Oke. Octavia. Hadir, Pak. Octavia. Oke. Raditya Akmal. Hadir, Pak. Oke. Salma. Hadir, Pak. Siti Hajar. Hadir, Pak. Oke. Stepi ya, Stevi Kristiana. Hadir, Pak. Oke. Oke. Ini semua hadir ya. Alhamdulillah hadir pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan hadir terus ya. Jangan nanti kita ngelembek. Hadirnya di awal nanti yang lanjutnya nggak ini. Nah, terus balik lagi ya. Kalian nggak ada bengkel kan, jadi otomatis kita akan ada pertemuan 16 kali. Nah, gitu. Jadi kita santai, bawa relax. Yang penting kalian paham, mengerti. Nah, itu yang Bapak inginkan. Bukan dihafal. Ya, kita bukan seperti jurusan-jurusan sosial ya, atau hukum ya, atau ekonomi yang banyak hafalan ya. Kita eksat ya, yang penting kalian mengerti, paham ya, bukan hafalan. Nah, makanya kalian nggak usah khawatir ujian kalian akan open book. Bapak tidak akan pernah close book, pasti open book. Karena memang tidak ada yang perlu dihafal. Betul. Tapi kalau kalian tidak paham ya susah. Nah, gitu. Makanya sebetulnya nggak untuk dinamika struktur tuh nggak terlalu ya karena kalian baru mendapatkan di semester ini aja. Karena selama ini kan yang kalian dapatkan kan biasanya statik ya. Perhitungan mekanika 1 sampai mekanika berapa? 5 ya? 5 ya? 5. Nah, itu kan hitungannya statik. Nah, dengan dinamika struktur itu udah hitungannya dinamik. Udah berbeda di situ aja. Makanya mungkin sesuatu yang baru. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, terus
di sini nanti Bapak akan kasih ada tugas-tugas mandiri, ya, tugas-tugas mandiri yang mungkin akan kalian kerjakan sendiri, ya. Bapak akan tuntut tugas mandiri aja, ya. Untuk tugas kelompok, sepertinya nggak usah, ya. Jadi Bapak tugas-tugas mandiri aja, ya. Nah itu nanti kalian kumpulkan tuh biasanya Bapak kasih waktu 1 minggu. Jadi biar tidak menumpuk, ya. Bapak tahu, Bapak dulu juga kuliah sama seperti kalian, ya, SKS gitu ya, sistem kerja semalam ya, nah, gitu, SKS kan gitu, sistem kerja semalam gitu, ya. Ya kita bukan apa Bondowoso ya, tahu cerita Bondowoso, Roro Jonggrang ya, yang bangun candi dalam 1 malam, kayaknya nggak mungkin. Nah, artinya nanti tugas itu kalian kumpulkan di 1 minggu biasanya Bapak kasih waktu. Nah itu. Yang tidak akan Bapak kasih grade nilainya, ya gitu. Kumpulkan, silakan kumpulkan, tapi nggak ada nilai grade-nya, ya. Nah, ya. Nah, artinya di sini Bapak akan juga melihat ya, bagaimana kalian di kelas. Ini untuk ketua kelas si Andika ya? Iya saya Pak. Oh Andika, ya. Oke, terus apa lagi ya? Untuk penilaian ya sama seperti itu 30 UTS, 40 UAS. Nah, gitu. Nah, untuk UTS dan UAS biar kalian tidak banyak ya, sedikit-sedikit kan gitu ya materinya ini gitu. Nah, gitu. Nanti kita bagi. Jadi kalau sudah masuk ke dalam UTS, jadi materi untuk UAS tidak ada lagi. Ya. Biar kalian tidak terlalu banyak kayak gitu, ya. Jadi kita bagi 2 ya. Nanti Bapak akan jelaskan. Ya. Nah, sebelum masuk materi Bapak ingin sedikit ini ya, ya kita sedikit diskusi aja ya. Ya, kalau siang ini kan pertemuan pertama kita Bapak ingin perkenalan ke kalian. Bapak ingin tahu sih, ya. Kan ini kalian sudah tahun ketiga nih, ya, udah semester genap, ya. Nah ini suka dukanya lah kalian selama di PNJ ini apa, ya kan? Terus harapan kalian di PNJ ini bagaimana, kayak gitu. Terus saya ini mau kemana gitu, ya? Karena sudah ada bayangan kan gitu, atau belum ada bayangan nih? Nah, Bapak mulai dari sini dulu. Nah, si ini siapa nih? Andika kan ketua kelas. Andika dah wakilin kawan temannya nih. Gimana Andika? Apa ini sih? Nah, kan udah 3 tahun nih, ya. Andika merasa itu apa yang Andika rasakan gitu, dalam arti udah punya bayangan nggak? Saya ini mau apa gitu nanti ke depan? Oh, sebenarnya kalau gitu. bayangan buat ke depan masih belum ada sih Pak, paling kayak tipis-tipis kayak mau jadi apa nanti, belum sampai kepikiran kerja di mana gitu, belum sampai ke situ sih Pak. Oh iya, belum pasti. Ya maksudnya sudah ngerasa inilah jiwaku, sipil adalah hanya itu loh. Artinya kan itu dulu ditanamin. Kalau itu belum ada, ada Pak. Nah, gitu. Jangan sampai nanti kalian udah gini-gini tapi jiwa kalian ngerasa saya bukan sipil, saya ini harusnya ekonomi. Wah, kacau kan? Waduh. Gitu. Saya udah jalan 3 tahun. Benar Pak, benar. Gitu. Jadi kan ada sebuah harapan. Harapan Andika gimana? Kalau sukanya sih banyak praktek jadi lebih keras aja Pak, teknik sipilnya kalau menurut saya. Jadi lebih dapat aja kayak nanti misalkan di dunia lapangan kerja tuh udah bisa tahu gitu Pak kondisinya gimana gitu. Paling kalau dukanya paling karena ini sih Pak, karena online juga Pak, jadi materinya banyak yang nggak nyampe ke saya juga gitu karena lewat daring ini. Ya, jadi materi. Ya benar. Jadi materinya
nggak terlalu ini Pak. Ya, memang kelemahan di kita ya kan, karena kita orang esak ya, orang hitungannya gitu, agak susah memang kalau kita memang dalam kondisi ya memang kondisi daring, tapi mau tidak mau Iya bener Pak. karena kondisi ya. Paling Tapi dukanya saya itu Pak. tapi nanti ya, ini dibuat sebuah aturan. Hmm. Ya mudah-mudahan nanti kita dalam UTS, sebelum UTS nanti ada sekali pertemuan tatap muka, dan setelah UTS tidak ada pertemuan tatap muka. Jadi Oh, kita iya, juga iya. bisa saling saling mengenal, dan kita bisa nanti bisa eksplor lagi nih apa yang perasaan belum belum jelas ya kan. Nah, belum paham, tapi balik lagi sebetulnya letak daripada itu ke kalian ya. Dosen itu cuman hanya memberikan, tapi untuk kalian ekspor lagi lebih jauh itu kalian. Artinya untuk materi ya kan, itu jangan hanya diberikan dari dosen aja, tapi kalian coba cari lagi, eksplor lagi kan, lebih kaji lagi lebih dalam. Sekarang dunia udah kecil lah, betul kan? Hanya di berapa ukuran HP kalian berapa? Kayak gitu, kan nggak nyampe 1 meter kan gitu ya? Ya, cuman berapa? 10 kali 15 ya kali, 15 cm ya. Oh ya, lagi error ya tadi ya. Iya, Pak. Sorry, lagi errornya putus. Ya nggak apa-apa. Jadi artinya apa? Untuk hard skill itu kalian yang lebih kalian lebih eksplor lagi, lebih dalamin. Ya, di sini yang Bapak perlu ingatkan adalah tadi kalian harus ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambah tadi bukan hanya kemampuan di dalam hard skill tadi, tapi kalian juga harus eksplor apa? Ya, kemampuan-kemampuan yang lain tambahan, seperti ya penggunaan program, ya aplikasi-aplikasi kan gitu. Itu sekarang kan di dalam dunia kerja itu sangat sangat diperlukan, karena kan sekarang pakai perangkat digitalisasi semua. Nah, gitu. Artinya adik mau suka tidak suka ya kalian harus pelajari ya. Kalau seandainya ada kursus tambahan atau apa istilahnya di luar gitu ya, tentang latihan ya silakan ikut. Nah, itu menambah pengetahuan kalian, bukan hanya didapatkan dari perkuliahan aja. Paham ya Dika ya? Nah gitu. Nah jadi kalau bisa ya kalian belajar itu apa ya, kalau kata orang tua tuh ya, kalau sekarang udah nggak bisa lagi apa eh, balik ke belakang ya, balik kanan nggak bisa lagi ya. Udah tahun ketiga kalian nggak bisa balik kanan. Kenapa? Udah terlalu jauh. Kalau kalian mau balik kanan ya semester 1, semester 2 balik kanan, cari jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Tapi kalau sudah tahun ketiga ini ya kalian harus dalamin ya. Akhirnya terjunin sekali ya gitu ya. Kalau bisa diselemin banget ya. Jadi apa itu sipil? Udah tahu nih. Oh ternyata sipil nih begini-begini gitu. Walaupun nggak tahu nanti kerjanya di mana, tapi dunia kerja sipil kalian udah tahu. Oh dunia sipil itu bercitaran seperti ini. Artinya pada saat kalian ketemu sesuatu ya kalian kan tahu sipil ini apa ya, termasuklah kalau gedung ya, konstruksi gedung kan tahu nih cerita ya, karena udah mempelajari, udah dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan gitu. Nah pada saat kalian di lingkungan kalian lihat kondisi seperti ini,
Itu jangan ibaratnya, wah lewat Allah, enggak. Tapi dilihat, amati. Itu menambah pengalaman kalian. Misalkan kondisi bangun retak, misalkan. Kenapa dia nih retak gitu? Ya kan gitu. Jadi diamati gitu ya. Jangan juga bilang ke apa orang-orang, wah itu karena retak gini. Jangan. Cukup kita aja pelajarin. Oh kondisi retak ini gini. Ternyata tanahnya misalkan yang begini-begini kan turun, misalkan pondasinya turun atau apa gitu. Jadi silakan. Artinya dengan ini kalian harus sesuatu yang ada di lingkungan kalian udah care gitu. Ya, paham ya? Nah, karena untuk menambah wawasan kalian, untuk memperdalam tadi. Jadi bukan hanya dalam kelas, kalian bisa dapatkan di mana-mana ilmu itu. Makanya Bapak bilang, kalian harus sudah cintai itu sipil. Ya, ya Ripat ya, udah cinta belum sama sipil? Udah sama ini, teknik konstruksi gedung? Alhamdulillah Pak. Udah ya, udah dapet rohnya ya. Itu dulu yang penting. Ya, kata orang tuh, kalau tak cinta, maka tak sayang ya. Kebalik ya. Kebalik ya. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, sekarang udah kenal, udah tahun ketiga, udah semester ke-6. Ya. Jangan sampai ini kan ada 20 mahasiswa nih. Nah, Bapak ingin 20-20-nya nih lulus ya. Nah, ini 20-20-nya lulus ya kan tahun depan ya. Gak ada yang mengundurkan diri ya gitu. Nah, gitu. Ini teman kalian ada berapa orang nih yang mengundurkan diri? Ya Andika, ada berapa orang Andika? Yang mengundurkan diri ada 3, Pak. Ada 3 gitu. Karena mereka ngerasa wah ini bukan passion saya, bukan ini, ini ada yang pindah yang lebih bagus lagi, mungkin gitu. Ya pindah ke lain hati kan gitu ya. Bisa aja pindah ke lain hati kan gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa pindah ke lain hati, harus udah harga mati ya. Ya betul ya, ya Hana ya, harga mati itu. Ya harga mati, bukan NKRI harga mati, sipil harga mati ya gitu ya. Oke, ya. Jadi banyak suka duka sudah kalian lalui gitu. Nah, jadi Bapak ingin ingatkan di sini kalian dibangun karakter kalian ya, karakter kalian ya. Jadi jangan sampai lulus dari PNJ kalian nggak menjadi lebih baik. Wah itu berarti gagal PNJ mendidik kalian. Paham ya? Jadi harapan Bapak ya kalian lulus dari PNJ nanti menjadi seorang yang menjadi orang yang lebih baik. Jadi lebih baik itu ya semuanya ya. Ingat ya ini bukan pesan Bapak sih. Pesan apa? Bapak mengutip daripada Mahathir. Ada yang kenal Mahathir? Ya, Mahathir. Kenal nggak Mahathir? Ada yang nggak kenal Mahathir ya? Ya, Perdana Menteri Malaysia. Ya, dia bilang, ya ini Bapak kutip, kalau adik-adik ingin mengubah nasib kalian, maka perolehlah melalui pendidikan. Itu. Jadi ada kan dalam Al-Quran nih, ya, apa? Tidak akan berubah nasib suatu kaum ya. Kalau kaum itu tidak mau merubahnya kan gitu ya. Nah, tapi untuk merubah nasib kalian itulah melalui dari pendidikan. Ya, paham ya? Jadi jangan khawatir. Insya Allah yakin bahwa kalian akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, gitu. Intinya di situ yakin dulu. Ya. Nah, gitu. Makanya Bapak bilang, jangan kalian itu hilang rasa percaya diri. Itu yang Bapak selalu memberikan ya di awal perkuliahan itu seperti ya. Mencontek itu sesuatu yang kalau menurut Bapak itu merusak generasi, merusak karakter. Ya. Bukan nggak boleh ya. Manusiawi, kita nggak percaya diri, kita harus tanya ke kawan gitu. Kita harus melihat mencontek segala macam. Tapi ada yang hilang gitu. Nah, kalau dulu Bapak dulu sekolah, ini sedikit sharing ya, sedikit cerita. Dulu kalau Bapak sekolah dulu,
itu mencontek itu sudah sebuah apa ya, kalau di dunia pendidikan itu sesuatu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Nah gitu, seperti dosa besar gitu ya. Jadi kalau zaman Bapak dulu sekolah waktu di Malaysia ya, di UKM, itu boleh open book, boleh silakan kalian buka buku, silakan. Tapi dilarang kalian untuk mencontek temannya. Kalau ketahuan mencontek, hukumannya apa? Nilainya E ya? Nilainya E, benar kan? Ya, kalau di kita nilai masih D lah, ya, atau C gitu. Ya, Raditya ya. Kalau di Malaysia itu nilai jelas E, terus dia itu tidak boleh mengikuti perkuliahan selanjutnya, alias di DDO. Ya, DDO. Nah itu 1 tahun, ada sanksinya. Kalau di kita kan ada sanksi kan, mencontek contek aja kan gitu, paling dikurangi nilai kan gitu. Nah, itu. Karena mereka menerapkan sistem seperti itu, dan mereka akhirnya lebih baik dari kita sekarang. Pertanyaan saya ini, kita nggak bukan bercerita membandingkan negara ya, tapi kita bicara apa, kenyataan ya, betul nggak? Saya gitu. Dulu itu Malaysia itu belajar dari kita, dosen-dosennya banyak belajar di sana, mengajar di sana. Dosen-dosen Indonesia itu dari ITB itu dulu jadi pengajar di Malaysia. Sekarang kebalikan nggak? Ya Hajar, kebalikan ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Rusak nggak kira-kira? Ya Malik, rusak kan? Rusak. Makanya Bapak bilang ke kalian, ya, usahakan tidak perlu percaya dengan teman. Teman itu kadang membawa kita apa? Ya, membawa kita kemana, Salma? Membawa kita kemana? Ke surga. Ya Salma, teman membawa kita kemana? Ya, bisa ke surga, bisa juga ke neraka kan gitu. Tapi kalau diri kita sendiri, ada yang mau masuk neraka? Nggak mau. Nggak ada yang mau. Kalau ada yang mau, manusia yang mau masuk neraka mah, ya udah daftar aja kan gitu. Nggak ada yang mau pasti. Betul kan? Ya, Muhammad Krishna ya. Ya Krishna ya. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi percayalah pada diri kalian sendiri, kemampuan pada diri kalian sendiri. Kayak gitu. Benar nggak? Loh, sekarang Bapak tanya nih ya, kalau yang umat Islam ya, kayak gitu. Yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain itu apanya? Ayo. Ya, Satria, apa Satria? Apa Satria? Akhlaknya, Pak. Akhlaknya, Pak. Nah, apa lagi? Ya, Lydia, apa Lydia? Akhlaknya, oke. Lydia, apa lagi? Ayah miskin atau bodoh pintar, yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya apa? Hah? Apa? Apa Lydia? Sama perbuatannya, ya. Jadi yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain adalah takwa. Kalau takwanya kan gitu, takwanya, ya, tingkat ketakwaan, kayak gitu, betul kan? Tingkat ketakwaan itu siapa? Diperoleh dari diri kita, kita sendiri, ya kan? Coba adik-adik, kan sholat, emang ada sholat temenin sama kawan? Nah, nggak ada, sholat sendiri kan gitu. Puasa sendiri kan gitu. Artinya itu juga sama, ya. Jadi pada saat ujian kalian kerjakan sendiri. Kalau seandainya mau sama-sama, itu diskusi pada saat ngerjain tugas, boleh. Nah, tanya sama dosen, Pak ini bagaimana? Nah, gitu, diskusi lagi kita di kelas.
ya. Makanya kita nanti buat diskusi aja, forum diskusi kayak gitu, lebih bagus. Ya, bener ya. Jadi jangan malu untuk bertanya, ya. Kalau salah itu wajar, ya. Marah nggak Bapak kalau kalian salah? Enggak kan? Ya Jar ya, nggak ada marah. Ya. Yang ada pasti Bapak bilang apa? Apa Bapak bilang apa? Kalau kalian salah. Apa? Ayo, ayo, apa kira-kira Bapak bilang kalau kalian salah? Pelajarin ulang lagi, Pak. Nah, itu aja paling kan gitu. Nah, pelajarin lagi kan gitu. Nah, artinya balik lagi ke kalian. Nah, ini yang Bapak bilang ini motivasi ya. Bapak ingin memberikan motivasi. Mumpung ini masih semangat baru karena di awal semester kayak gitu. Kalau sudah di tengah semester udah layu gitu. Akhir semester apalagi ya gitu. Nah, tapi inilah tempatnya ya. Dunia kalian ya kan gitu. Ya kalian nanti pada saat kalian bekerja nggak akan kalian dapatin lagi masa-masa seperti ini. Bener nggak? Ya Hana ya. Nggak akan kalian dapetin kumpul begadang. Ya ada lagi kalau kerja mah. Ya kerja udah fokus kerja target nggak tercapai nama bos kan gitu. Ya bener nggak? Salah pekerjaan ya kena punishment ya SP1, SP2, ujung-ujung SP3 kayak gitu balik kanan cari kerja lain kan gitu. Tapi kalau ini belajar nggak ada yang salah. Salah kita perbaiki. Nah gitu. Makanya Bapak ingin tekankan ya percayalah pada diri kalian sendiri gitu. Dengan cara apa? Tadi kalau kalian tidak tahu kalian belajar. Kalian pahami, pelajarin ya lebih baik kalian salah daripada kalian benar tapi hasil menipu. Menipu siapa? Pertanyaan saya. Amanda, menipu siapa? Diri sendiri, Pak. Wah, diri sendiri. Yang rugi siapa, Amanda? Sendiri. Diri sendiri. Kerugian. Ya. Tapi Bapak sedang lihat. Kalian mudah-mudahan Bapak lihat muka-muka percaya diri gitu. Ya. Percaya diri apa? Percaya diri untuk mendapatkan nilai bagus itu ya. Oke. Oke, Bapak banyak cerita ya, banyak dia. Ini sekalian perkenalan, karena juga Bapak juga akan selalu ketemu kalian. Nah, ini kesempatan Bapak untuk memberikan sedikit tausiah. Ini kultum ya, kultum siang ya. Ini aja si Uci sama si Bella udah tidur. Nyari kultum Bapak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini sedikit kita mulai. Oke, udah. Waalaikumsalam, Bu. Bentar, Bu. Ajar dulu. Oke, ya. Nah, ini adalah rencana pembelajaran kita satu semester untuk dinamika struktur. Ya. Nah, gini. Jadi di sini nanti ya adik-adik nanti akan mempelajari tentang bagaimana konsep-konsep dasar dinamika struktur ya. Terus bagaimana mengenal beban-beban dinamik ya kan. Nah, ada beban nanti derajat kebebasan bagaimana ya kan. Terus nanti akan menghitung bagaimana derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom. Nah, itu. Nanti perhitungannya ya kan SDOF. Nah, terus nanti setelah SDOF nanti ada multiple degree of freedom ya. Nah, ini memang melihatnya agak wah ini banyak perhitungannya Pak. Bener.
Ya nanti ada perhitungan-perhitungannya, tapi nanti Bapak buat sesimpel mungkin ya, biar kalian enak ya mempelajarinya. Tapi juga kalian perlu mempelajarinya, membaca ya. Oke, terus di sini ada referensi, nanti sudah Bapak berikan ya buku apa untuk kalian pelajarin ya di e-learning. Silakan kalian absen di e-learning terus download buku itu ya, pelajarin. Ya itu buku apa dinamika struktur dari Sugeng ke Budio. Nah, itu ada, itu udah Bapak kirim di e-learning kalian. Nah, nanti kalian coba pelajari. Nah, di sini nanti kita akan menghitung. Mungkin kalian baru mengenal nih apa itu dinamik kayak gitu. Yang biasanya yang terjadi statik kan gitu. Ya, paling mudah itu perhitungan struktur kan gitu. Karena hitungan struktur tuh kondisi barang yang apa? Yang tidak berubah kan gitu ya. Kayak gitu. Coba kondisi tanah air, kondisinya pasti berubah-ubah. Ya gitu. Rumusnya banyak. Yang paling tidak ada banyak rumus itu ya di struktur. Kayak gitu. Yang nggak pernah berubah. Kalau di tanah air itu terlalu banyak rumus-rumus. Nah, itu kenapa? Karena dia terlalu banyak perubahan. Nah, bedanya ya kalau dinamik kita masuk ya. Ini sudah ya. Terus tadi tugas kehadiran ini 30%. Ya, tapi ini juga akan mempengaruhi dari UAS kalian juga nih. Kalau ini banyak bolong nanti UAS kalian apa? Kalau kecil ya Bapak tidak akan bisa membantu. Tapi kalau nilai kalian kecil, Bapak akan lihat tugas kalian bagaimana, proses kalian belajar bagaimana, Bapak akan bantu. Ya, Bapak orangnya bukan saklek kayak gitu ya, ya fleksibel, ya kan. Tapi yang paling penting kalian bisa memahami, ya apa itu konsepnya, bagaimana perhitungannya, ya kan? Karena nanti pada saat kalian menganalisa, kalian bisa tahu gitu. Terus juga kalau kalian menggunakan program dengan analisa ini, nah juga kalian bisa lakukan. Tapi harus tahu basicnya, dasarnya. Oke, ya. Oke, untuk hari ini kita perkenalan. Ya, perkenalan juga bagaimana apa itu dinamika struktur. Nah, ada yang tahu dinamika struktur ini apa? Oke, Bapak tanya nih sama Ramadhani ya, Ramadhani, Kafia atau Ramadhani dipanggilnya? Iya, Pak. Hah? Panggilannya Via. Oh, Via. Via mau ulang tahun ya? Ini bulan Ramadan ya? Via. Enggak, bukan Oh, sekarang, Pak. oh, bukan sekarang. Oke. Oke, silakan Via. Apa itu dinamika struktur, Via? Yang Via tahu. Kalau yang saya tahu sih dinamika struktur itu jadi kalau yang statis kan nggak ada perubahan waktunya ya Pak. Kalau dinamika strukturnya ada perubahan waktunya Pak. Oh, ya. Ada lagi? Udah yang saya tahu itu. Oke. Oke, kita coba tanya lagi sama si ini. Liana. Nah, Liana, apa itu dinamika struktur? Masih di mute, Liana? Liana. Coba ini Anita. Oh, Anita nih. Apa itu Anita? Dinamika struktur. Yang saya tahu baru kurang lebih sama Pak, kayak ya, pengaruh beban terhadap waktunya Pak. Selain beban ada arah sama posisinya juga. Ya, oke ya. Jadi teman kalian sudah benar nih. Ya. Jadi dinamika struktur ini ya kan kalau statik itu kan bebannya dalam kondisi tidak dipengaruhi oleh waktu, berarti artinya dia kondisi diam, ya kan gitu. Kondisi diam, statik kan gitu. Nah, sedangkan dinamika dia ini ada
perubahan waktunya. Artinya beban itu mengalami pergerakan ya gitu. Ya, ada PT-nya kan gitu. Artinya diakibatkan ya struktur itu berubah. Ya, arahnya bisa berubah kan gitu. Ya, gitu. Nah, ini yang agak susah diprediksikan. Benar kan? Nah, gitu. Beda dengan statik. Kalau statik kan kita bisa memprediksikan, oh gitu, gaya momennya langsung seperti ini, Pak. Nah, gitu. Analisa strukturnya udah dapat langsung gitu. Tapi pada saat dinamika, ya bebannya itu mengalami pergerakan. Yang pergerakan itu kita nggak tahu nih, ya kan? Dia akibat daripada beban beban dinamik, nah gitu. Mengakibatkan struktur itu terjadilah perubahan misalkan, ya perubahan, pergeseran. Pergeserannya ini dia arahnya ke mana? Kayak gitu, besarnya berapa? Nah, itu yang akan dianalisa. Ya, betul ya. Nah, jadi kalau kita cerita struktur, pasti kita cerita analisa gitu. Jadi dinamika itu beban yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, gitu. Nah, ya, paham ya. Nah, terus apa aja beban-beban dinamik? Nah, beban dinamik. Nah, yang pertama beban harmonik. Ya, beban harmonik artinya beraturan. Ya, harmonik itu beraturan. Jadi beban itu diakibatkan harmonik. Beban yang beraturan. Bisa jadi beban mesin. Ya, beban mesin tadi. Ya, mesin yang bergerak kan harmonik dia. Jadi dia punya frekuensinya, dia harmonik. Ya. Dia sama. Nah, yang kedua beban periodik. Ya, beban periodik ini seperti beban angin, ya kan gitu. Beban angin, ya gitu. Ya, kadang dia kadang dia dia tinggi, kadang dia rendah, ya kan. Nah, tapi dia punya periodik, ya, punya jaraknya, ada waktunya ya, yang sama-sama dia punya titik puncak yang sama, periodik. Nah, gitu, ya. Jadi masih sedikit terarah. Nah, gitu, seperti beban pergerakan manusia, ya. Mungkin langkah manusianya bisa ini. Nah, gitu. Ya, ini kejadian seperti kejadian yang diakibatkan beban dinamik ini ya, jadi beban yang baru kejadian ya tahun berapa ya, 2018 2017 ya, yang di bursa efek Jakarta ya. Ada yang tahu nggak bursa efek di Jakarta? Udah pernah mendengar nggak? Mungkin kalian belum kuliah ya, masih SMA ya. Nah, itu kan ada bursa efek Jakarta kan, ada lawatan ya dari Palembang kalau nggak salah itu ke bursa efek Jakarta, terus dia naik ke lantai berapa itu, terus ada yang dia itu seperti bukan lobby ya, macam balkon ya, terus rubuh ya kan, karena apa, kan beban dinamiknya itu nggak dihitung, ternyata tidak diperhitungkan, jadi overload jadinya kan. Nah, itu beban dinamik, dia bergerak. Nah, tidak diperhitungkan. Jadi seorang engineering ya pasti disalahi. Nah, gitu. Kenapa kok tidak di ini gitu? Kalau enggak harusnya dibuat rambu, ya dibuat rambu-rambu, ya dibuat batasan, ya berapa kapasitas manusia yang boleh bebannya untuk di daerah belakon itu kan gitu. Harus ada peringatan. Nah, itu tidak ada, dan terjadilah roboh. Nah, dan menjadi berita dunia. Kenapa berita dunia? Karena di bursa efek Jakarta, ya gitu, ya mempengaruhi. Jadi semua dunia tahu. Nah, gitu. Itu sudah sebagai dalam dunia sipil mulai ya dicarilah ya, heboh kan
handphone zamannya ya di zaman. Nah, itu beban periodik. Nah, selanjutnya adalah transit load, ya, beban transit load. Nah, tidak beraturan transit load ini, ya seperti gempa. Ya, gempa itu tidak beraturan, ya, transit load, ya, kadang tinggi, kadang rendah, kayak gitu. Nah, itu jenis transit load. Nah, ya, nah, yang terakhir adalah beban impulse load. Ya, impulse load itu seperti ledakan atau tabrakan misalnya, ya, tabrakan, ya, atau impact, beban impact. Nah, dia punya frekuensinya, ya, itu, ya, dia punya masih ada seperti impuls, ya, impuls, ya, dia naik terus datar terus naik lagi, ya. Seperti kalau kalian lihat impuls apa, jantung, ya, jantung. Nah, itu tapi kan itu sebuah ilustrasi, ya, bukan jadi dipikir oh itu beban dinamik ya jadi jantung, bukan, ya. Ya, kalau ngelihatnya ya seperti itu, ya, impuls. Nah, beban. Nah, jenis-jenis beban inilah, ya, yang biasa berlaku pada konstruksi, ya, struktur bangunan. Nah, struktur bangunan. Jadi kalian harus analisa dulu jenis beban yang berlaku, bebannya bagaimana pada konstruksi bangunan. Nah, oke, ya. Nah, ini adalah konstruksi bangunan, ya, gedung yang diakibatkan tadi, ya, dari beban dinamik tadi, beban-beban dinamik, ya. Ya seperti, ya, kalau kalian lihat, ya, ini volume putus, ya, mengakibatkan korban jiwa nggak ini kalau terjadi? Ah, ini korban jiwa nih kalau sampai gedung yang roboh ini, di sini ada manusia yang tinggal, apalagi yang di bawah ini. Nah, ini bahaya nih. Ini biasa terjadi di ini kondisi di kalau nggak salah di Cina. Nah, ini kan bagaimana, ya, untuk, ya, pasti ada korban jiwa, ya. Nah, gitu. Pasti banyak faktor yang dirugikan, bukan hanya materi tapi juga bisa korban jiwa. Nah, ini diakibatkan oleh angin, ya, jembatan, ya, jembatan ini bisa diakibatkan oleh angin, jadi dia bisa merusak daripada konstruksi jembatan. Nah, artinya apa? Dasar kan, dasar nggak? Ya, beban dinamik itu dasar, ya, dasar terhadap konstruksi. Makanya di Indonesia kalau untuk gempa itu udah ada zona-zonanya, ya, zona-zonanya gitu, ya. Termasuk Jakarta kan udah di zona ini, zona wilayah-wilayah gempanya zona berapa, kayak gitu, ya. Artinya kalau kita menganalisa, kita harus melihat faktor ini berapa, bagaimana gempanya, bagaimana kecepatan anginnya, ya, dihitung, ya. Seperti di Singapura, ya, Singapura. Kalau kalian lihat, adik-adik lihat, Singapura, ya. Kalau kalian lihat gedung-gedung Singapura itu kan, itu tinggi-tinggi, tapi kok nggak ada yang sama konstruksinya, ya, beda-beda. Itu jangan dikira untuk wah biar cantik Pak, enggak. Biar indah Pak, enggak. Itu ada tujuannya, ya. Tujuan utamanya itu karena di situ adalah dia daerah laut yang kecepatan anginnya tinggi, ya. Jadi dibuatlah dia punya konstruksi seperti itu untuk membelah angin, biar anginnya tidak menjadi beban yang sangat besar sehingga menyebabkan konstruksi bisa roboh. Nah, gitu, ya. Nah, ini ilustrasinya, gitu, ya. Nah, ini beban-beban yang diakibatkan daripada dinamik. Nah, ini adalah kondisi. Nah, ini kalau kita lihat, nah, ini nanti sudah bercerita tentang multi degree of freedom. Nah, ya, ini bagaimana terjadi biasanya apa percepatan daripada pergerakan. Nah, kalau biasanya pada gempa.
Nah, ini displacement-nya nanti berapa dia punya perubahan. Nah, gitu. Jadi nggak sulit ya. Nah, ini belajar nanti kita belajar tentang sinyal. Nah, sinyalnya ya, bagaimana perubahan beban waktu nanti di-convert lah ke dalam bentuk daripada sinyalnya gitu ya, gelombang-gelombangnya ya. Nah, jadi kalau kita cerita dinamika ya, ini sudah ya. Jadi kita akan melihat nih bagaimana kita menganalisa dinamika ini pada struktur. Ya. Jadi beban-beban dinamik tadi kita analisa pada struktur. Nah, kalau bangunannya cuman satu lantai ya pakai single degree of freedom ya. Yaitu bertingkat, nanti kita akan analisa menggunakan multi degree of freedom. Nah, gitu. Nah, satu lagi ya, di dalam kita menganalisa sebuah gedung ya kan, itu kan kalau di statik ya, kita akan menghitung bagaimana dimensinya kan gitu. Kan ada dua pendekatan di dalam kita menghitung gedung ya, struktur gedung ya, pada statik ya. Itu pendekatan yang pertama itu dengan cara kita menghitung dimensinya, ya kan, geometriknya, terus kita hitung berapa beban-bebannya. Nah, gitu. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, biasanya kita hitung apa? Kita hitung apa? Beban-beban yang berlaku. Dari beban-beban yang berlaku, setelah kita hitung, baru kita analisa strukturnya, baru kita lihat berapa dia dimensinya, baru berapa tulangannya, kan gitu. Nah, itu kalau kita dalam perencanaan. Nah, itu. Mungkin adik-adik sudah pernah nih merencanakan seperti beton ya. Beton sudah ya? Merencanakan kolom sudah kan? Ya. Ayo udah dapet kan beton 1, beton 2 ya? Iya Pak, udah Pak. Nah, gitu. Kan kalau kita merencanakan kolom, gimana yuk? Kita hitung dulu bebannya kan? Iya Pak. Kita hitung dulu bebannya, terus kita hitung bagaimana dia punya analisanya gitu ya, strukturnya gitu ya. Setelah itu baru kita akan dapatkan berapa dimensinya kan gitu ya. Dimensi kolom, terus baru kita tulangannya berapa. Nah, sama juga balok. Jadi semuanya itu kokoh pada di kolom, nah, tidak berubah. Tapi kalau dinamik, analisa dinamik ini berbeda. Karena tadi bebannya berubah karena waktu. Ada perubahan waktu tadi P. Ya kan? Nah, ini. Jadi arah dia mengalami penurunan itu arahnya kita tidak tahu. Nah, kita bisa prediksi aja melalui analisa tadi. Kita analisa menggunakan metode tadi, ya, single degree of freedom atau tadi, nah ini multiple nantinya. Nah di sini nanti ada tadi beban tadi. Nah bagaimana konstruksinya kita kalau seandainya terjadi beban dinamik tadi, ya biar kokoh. Bagaimana konstruksi kita? Nah gitu. Karena kan dia akan mengalami goyangan kan gitu. Kalau ada beban dinamik, maka konstruksi kita akan bergoyang gitu. Maka biasanya dibuat ada peredam. Jadi konstruksi kita dibuat peredam. Nah, gitu. Nah, peredamnya ini nanti akan dihitung. Biar konstruksi kita menjadi kaku dan stabil. Ya kan? Jadi dalam perhitungan konstruksi kita harus menghitung kekokohan ya, pasti kekuatan ya, pasti kekakuan tadi keseimbangan. Nah, gitu. Nah, kalau kita hitungan dalam statik, nah dalam dinamik juga nanti akan kita itu seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan?
tentang beban dinamik pada struktur. Biar adik-adik bisa mengenal dulu nih, apa itu struktur dinamiknya. Nah, gitu ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada yang bertanyakan? Ya, nanti besok kita sesuai dengan ini ya. Minggu depan kita mulai nanti ini ya, kita analisa dinamik pada struktur, apa itu derajat kebebasan. Nah, nanti Bapak akan jelaskan. Nah, yang penting kalian sudah tahu nih yang kalian akan pelajari ini. Nah, kalau boleh nanti kalian baca yang Bapak share itu bukunya. Nanti kita bisa diskusi. Nah, gini ya. Paham? Nah, ya. Nanti kalian akan hitung itu nanti bagaimana kita buat permodelan. Jadi modelnya itu nanti akan dihitung. Nah, karena apa? Struktur itu nanti dibuat semacam sebuah model. Ya, model. Nah, itu. Terus ini nanti ada gerak harmonis untuk sistem terdam. Nah, tadi yang pakai terdam dan yang tidak terdam dalam sistem. Nanti Bapak akan jelaskan juga. Terus baru nanti kita akan bahas tentang bagaimana multiple degree of freedom. Nah, itu. Jadi ini masih bentuk struktur yang kita mungkin yang menghitungnya basis struktur yang simetris, ya. Yang tak simetris ini Bapak akan tip, ya. Kita akan sampai cuman di simetris ya. Nah, karena beda lagi nanti perhitungan kalau seandainya struktur kita tidak simetris. Nah, ini yang di multiple yang di MDOF ya. Ya, ini nanti sifatnya nanti akan menjadi matematis ya, matematis. Jadi dari beban, dari gaya yang berlaku ya kan, terus nanti akan dibuat sebuah model. Nah, model ini bentuknya matematis. Nah, nanti Bapak akan kasih contoh perhitungan juga kayak gitu. Tapi yang penting dasar-dasar kalian dapetin dulu. Nah, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, ini sampai pembahasan tentang beban, jenis-jenis bebannya bagaimana ya, kalau kalian sudah mengerti ya. Terus nanti minggu depan kita akan bahas tentang, karena ini kan pertemuan untuk yang pertama ini 1 dan 2. Nah, gitu. Jadi masih belajar tentang konsep dasarnya. Nah, ini salah satu konsep dasar daripada dinamika struktur. Ya, ada yang perlu tanyakan? Silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, Rifa. Pak, ada nggak, Pak? Saya mau nanya, Pak. Kalau ledakan itu termasuk beban nggak, Pak? Ya, nah, ledakan itu juga termasuk beban dinamik. Ya, beban dinamik ledakan. Ya, nah terkadang di kita itu kan jarang ya menghitung ya. Biasanya itu kasus-kasus tertentu. Jadi misalkan memang dibuat untuk struktur yang tahan pada ledakan ya, biasanya misalkan bunker atau apa gitu. Nah kita itu biasanya jarang kita gunain dalam perhitungan di dalam analisa struktur. Tapi sebetulnya harus dihitung sebetulnya. Kalau memang ada potensi akibat beban ledakan, ya.
Jadi ledakan itu sebetulnya termasuk beban dinamik juga, ya Rifat ya. Ya gitu, ya, ledakan. Masuk juga impact, ya, impact, ya, atau tabrakan, ya, itu masuk. Nah, termasuk juga kalau apa? Makanya kalau kalian lihat tuh di jembatan ya, jembatan itu jembatan tahu operate nggak? Operate jembatan tuh. Ya, jadi kalau jembatan mungkin ada peletakan nih, ada peletakan yang di apa? Ujung sama ujung. Nah, ada peletakan itu yang awal itu kan ada struktur baru tuh, semacam plat injak lah di jembatan tuh. Ya, mungkin adik-adik mungkin kurang ya, karena kan kalian gedung ya. Nah itu biasanya turun. Karena apa? Karena kalau kendaraan mau lewat jembatan itu pasti ngerem ya, ngerem kan. Nah gitu, karena seperti ada jujluk gitu ya. Nah, gitu. Jadi biasanya kendaraan ngerem. Nah, ngerem itu kan ada faktor kejut yang ditabrakkan ke dalam plat injak tadi jembatan. Makanya biasanya banyak turun. Konstruksi bisa turun tuh di situ. Nah, itu juga akibat daripada beban impact. Tapi kalau ledakan ya termasuk beban dinamika juga ya, beban dinamik pada ada struktur. Ada lagi? Iya sifat ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ya, ini untuk pengenalan ya. Terus bagaimana respon pada beban dinamik. Oke, Ilham ada yang perlu ditanyakan? Anita, Ayu, ya ada ya. Hana, gimana? Ya, belum memang Bapak bilang bahwa santai dulu ya. Nanti tugas minggu depan dan mulai Bapak berikan ya. Kalau sekarang kita pengenalan dulu ya kan. Terus apa yang akan kalian dapatkan dalam satu semester. Nah ini ya inilah yang nanti kita materi yang akan Bapak akan berikan, dan silakan kalian juga bisa mempelajari buku yang sudah Bapak share di mana di website di learning ya, di learning. Di learning. Nah ini ya, nah, ini dari Sugeng ya, buku dari Sugeng. Nah, ini sudah Bapak share di ini yang akan kita pelajari ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini dinamika struktur ya, pendahuluan. Terus nanti kita akan belajar tentang sistem derajat kebebasan tunggal atau single degree of freedom. Nanti modelnya apa, parameternya, pemodelan matematisnya, ya, free body-nya. Nah, terus nanti ada gerakan persamaan, ya, sama gerak, equation motion kan gitu, sama gerak. Karena tadi ada apa, bebannya bergerak. Nah, gitu. Beda dengan beban statik ya, bebannya diam. Terus nanti akan menggunakan hukum Newton. Terus ada menggunakan prinsip D'Alembert. Terus nanti di sini dia tanpa peredam ya, undamping ya. Undamping, terus nanti akan ada single degree of freedom yang pakai damping ya, pakai peredam. Nah, itu sistem.
ya, sistem. Artinya ini nanti pemodelannya bentuknya adalah matematis. Paham ya? Terus nanti ada getaran bebas sistem single degree of freedom, ya. Terus nanti di sini akan ada gerakan harmonis. Nah, baru nanti di sini ada cerita tentang multiple, ya, sistemnya, ya, kebebasannya banyak. Nah, multiple. Nah ini kondisi kalau dia kondisi statik, ya. Ini momennya, kalau kalian lihat ya statik, ya. Kalau yang digambar yang ini, yang Bapak lihat di ini. Nah, ini kan statik statik, dia momennya cuman satu aja, ya, ke bawah, betul kan? Kita carilah di sini. Oh, pembesiannya, wah mudah, kita banyakin aja yang di tengah ini kalau pembesiannya, beton ya. Kalau ini balok, nah gitu. Jadi bebannya cuman satu aja. Tapi kalau dinamis, ini kalau kalian lihat nih, dinamis ini berapa kali tuh? Satu, bisa ke atas, bisa ke bawah lagi, bisa ke atas, bisa bolak-balik kan gitu ya. Karena tadi dia ya, ini ilustrasinya. Ini udah hang ya, ngehang ya? Iya, Pak. Oh, hilang ya itunya ya, sudah tadi ya. Yang Bapak share tadi ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini. Nah, bagaimana analisa dinamiknya? Nah, analisa dinamiknya kalau kita lihat ini adalah langkah-langkah di dalam kita menganalisa di dinamik. Nah, di sini ini ada analisa model, jadi nanti kita akan buat sebuah model, ya, model. Nah, bentuk modelnya model matematik. Nah, nanti di sini ada dinamik behavior-nya, berapa dia punya dinamik behavior-nya. Baru di sini nanti akan ada misalkan tidak sesuai, ada redesign. Kalau di sini sesuai, baru ada analisa. Di sini analisa strukturnya. Terus kalau di sini ada apa? Ada pengujian dinamiknya kalau ada di dalam pengujiannya, ya. Terus di sini baru nanti kalau seandainya oke, baru di sini analisa strukturnya bagaimana. Nah gitu. Kalau tidak oke ya kita ubah lagi, change lagi, ya. Bagaimana di change ya tadi, ya kan? Ada modelnya tadi, ya, atau ditambah peredamnya, dampingnya, ya, dampingnya untuk meredam biar tidak terjadi apa? Dia punya simpangannya besar kan gitu. Nah, mungkin akan ditambah lagi, jadi buat model lagi, ya. Nah, artinya apa? Kita akan berkecimpung di matematiknya, gitu. Oh ternyata ini nggak sesuai, nggak bisa, ya. Ternyata simpangannya masih besar. Artinya kita harus ada beberapa yang kita ambil, ya. Bisa jadi kita buat model, kita dampingnya kita tambah, ya. Nah baru kita masuk lagi buat model baru lagi, analisa lagi gitu. Makanya di sini kalau seandainya analisa modelnya dia oke, ya. Di sini kalau saya tidak oke, dia akan ada perubahan model. Nah, ya, paham ya? Nah, di sini nanti akan ada desainnya, bagaimana drawingnya. Nah, ini. Nah, ya.
Nanti kita akan pelajari nih, ya. Jadi model analitis, ya, model analisisnya ada dua, model berkesinambungan dan model diskrit, ya, parameter model, ya, atau nanti dipotong-potong, ya, namanya diskrit itu dipotong-potong. Kalau yang model berkesinambungan dia akan terus modelnya. Nah, nanti kita akan pelajari, ya. Nah, modelnya mana yang kita gunakan di dalam analisa kalian. Ya, jadi ada dua model dalam model analisis, ya. Jadi untuk dasarnya ada dua nih, ya. Jadi kalau model continuous ini mempunyai derajat kebebasan tak terhingga, ya. Nah, gitu. Tapi kalau yang diskrit, dia ini untuk derajat kebebasannya terbatas, kan, dikrit, ya, dipotong-potong, potong-potong, ya. Nah, di pasial gitu, ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, ya. Ini Bapak rasa udah cukup untuk pengenalan hari ini. Jadi nanti tolong kalian pelajari, ya, baca, nanti kita akan coba diskusi, ya, minggu depan kita buat diskusi. Nanti Bapak akan kasih sekalian contoh perhitungan, gitu. Yang penting kalian sudah dapat nih bagaimana ceritanya, dinamika strukturnya apa, gitu, tujuannya apa, ini nanti kita buat sebuah model, ya, model, ya, bagaimana model dari struktur ini jadi kita modelkan untuk analisa tadi ada dua dasarnya, guna model berkesinambungan, continuous model, atau model diskrit. Ini dasarnya untuk model analisis. Nah, ini nanti akan bentuknya bentuk model matematik. Nah, nggak perlu khawatir, mudah, nggak susah. Nah, ya, jadi strukturnya nanti dibuat model, ya, paham, ya? Oke, sampai di sini ada yang pertanyakan? Tidak ada, ya? Oke, ya, kalau tidak ada, ya, jangan lupa untuk di absen, di absen, terus silakan ini, ya, Bapak ambil dulu print screen-nya, ya, kamera, ya, Bapak hitung, ya, 1, 2, 3, oke, ya, udah cukup, ya. Gimana, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, ya? Jadi kalau tidak ada, Tidak ada, Pak. cukup, ya. Oke, memang belum perhitungan belum banyak, ya, memang masih penjelasan pendahuluan, ya. Nah, itu nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak akhiri, ya, pertemuan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, ya, jangan lupa selalu berdoa, gitu, ya. Nah, itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Izin, Li. Kenapa, Krisna?